Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semua sehat selalu ya. Bertemu lagi bersama gua, Surya, dan teman gua, Empik. singkat banget nama lu. Blay, dari kita lihat dari suasana sama tempatnya kayaknya ada yang baru nih Apa? dari Orient. Apa yang baru? Kayaknya suasana ceria apa ini? Apa mistis apa gimana? Emang ini kamar Orin nih, kamar Orin yang baru ya? Iya. Oke. Mau ngapain sih sebenarnya? Kita punya sesuatu yang baru tentang apa? Cerita horor, mistis, pokoknya serem-serem. Masa? Siapa yang punya cerita horor? Nggak tahu, nanti mungkin kita tanya sama teman-teman kita. Sekarang gue tanya, lu berani nggak sama cerita-cerita begitu? Apa lu percaya? Hah? Enggak. Lu nggak punya kepercayaan cerita anjir. Lu percaya sama siapa sekarang? Gua percaya sama yang di atas. Nah sekarang lu kasih tahu, ini kita mau ngapain? Nah, di kamar Orin ini ada edisi. Berarti namanya di kamar Orin. Di kamar Orin. Oke. Edisinya Edisi Ku Benci Malam Minggu. salah bego, itu buat jomblo. Oh terus jadinya? Masa di kamar Orin malam mingguan? Terus? Edisi. Yang serem itu malam apa? Ku benci malam Jumat. Oh, Cerita horor. Ini untuk cerita yang pertama ini siapa ya kira-kira ya? mungkin kita tanya teman-teman kita yang lagi sibuk masing-masing, ada yang main gitar, ada yang dengerin musik, main handphone. Satu lagi ngapain juga kan? Gembel semua pada ya. Nih kayaknya habis bangun mau tidur apa gue? Oh, enggak, ya. Oke. Kayak Di sini nih, nih anak-anak Orin semua nih. Tahu pada Woi. ngapain? Hei, denger. gue lagi ngomong dengerin. Buka dengerin. dulu ini ya. Apanya itu? Ininya apa namanya ini? Headsetnya. Buka. Deh. Jangan buka nanya, ntar gue Kamar ngacak. mandi buka. Amit. Kenapa, Bro? Ada apa, Bro? Gue pengen tanya sama lu nih ya, satu-satu. Andre, Banu, Udaren, sama Dian. Di antara kalian punya cerita serem atau mistis atau cerita horor? Ada nggak yang punya cerita serem? Paling serem. Paling serem di antara diri lu? Punya. Gue punya. Bangsat. Ada kaget gua. Yang lain dulu tanya, yang lain dulu tanya. Ini bukan Andre, lu punya nggak? Ada. Ada. Ini bukan serem anjing, kaget. Nggak begitu serem. Apa kurang serem? Ojek setan. Angkot. Ini ntar ini pengalaman pribadi apa gimana? Pengalaman pribadi aja. Apa misalkan ada yang cerita ke gua terus gua Enggak, kasih tahu? Pokoknya cerita lu pribadi. Ada aja. nggak? Wah, masalah punya- pribadi gua, beban hidup gua berat, Bro. Kalau masalah pribadi gua Bukan ceritain beban semua. hidup lu. Oh, salah. Lu jangan cerita Horor beban ya? hidup Gua lu. tahu lo horor. Itu lebih horor. Beban hidupnya horor. Iya. Gua pasti nangis kalau ceritain beban hidup lu. Kita yang sedih. Kita yang sedih gitu. Udah, lanjut. Ini. Jadi siapa nih yang punya cerita? Kalau gua nggak, gua takut. Ntar aja gua denger aja. Gua lebih seneng denger. Lu dengerin daripada- doang berarti? Iya, gua lebih seneng Pendengar, denger. Iya. Pendengar yang baik. Tapi ya lo lebih seru nonton gitu dibanding kita yang cerita gitu. Takut kalau yang cerita. Lu kalau Tiba-tiba ada mau bisa. Gua tiba-tiba ada di tapi samping lu. nanggung seremnya. Nah, Banu banyak tuh cerita seremnya tuh. Kau tahu lu. Oh, iya. Bang, Tahu lu. ceritain, Lu gimana Bang. ceritanya nanggung? Iya. Bentar. Ini kamar orang nggak punya colokan ini. Kagak ada colokan. Nggak, Kamar nggak. baru ini, kamar baru belum dibikin colokannya. Belum dibikin ntar. Bisa gue bawa deh sama tukang-tukangnya ntar. Tukang listrik. Jadi punya cerita gimana? Cerita serem nggak? Cerita serem. Heeh. Mau yang level berapa ya? Level Iya. terserah Cerita lu. serem mau lu kayak level cabe, tiga. anjir. Ini kan karena episode perdana. Nah, mending sih dari level yang bawah dulu. Ya kalau bisa level yang serem. Nah, kalau takutnya kalau langsung level tinggi, setannya nongol. Nggak apa-apa. Lah ini udah ngomong. Kan gue bilang. Soalnya gue sebagai muslim, jadi gue percaya dengan adanya dunia Goib. goib gitu loh. Ya berupa jin. Sebenarnya kayak setan gitu tuh, kayak kuntilanak. Perbedaan dunia gitu ya. Ya Antara berdampingan manusia cuma beda bentuk, Beda frekuensi. beda frekuensi gitu. Kalau kita sefrekuensi Tuh, nih. udah mulai deg-degan nih gue nih. Tuh. Aduh, Dre. Iya maksudnya ini gue jelasin sedikit aja. Jadi gitu.
Kayaknya Lu percaya banyak nggak kalau Islam? Percaya lah. Kayak ada dunia lain Ada selain kan dunia kalau manusia. pulang kan suka dari sini malam-malam terus. Iya. Dan itu Suka ada ojek setan nggak? Jadi ini ojek setan nih. Iya, iya. Jadi ya, gue sebagai muslim percaya. Lu percaya dah? Saya lah. Aduh. Itu kan emang ada itu. Jadi sebenarnya kalau yang kayak kuntilanak lo lihat itu sebenarnya tuh bukan setan sih, jin. Oke, Menyerupai apa yang kita sugestiin. Oh, Jin apa jun? halusinasi ya berarti ya? Bukan Jin apa halusinasi jun? juga. Jadi Jin dan Jun. jin itu bisa menjadi padat karena dia nyerap energi ketakutan kita. kirain Semakin karena- kita takut, dia semakin energi semakin kuat, makanya bisa jadi padat, bisa disentuh. Wah. Gitu. Ilmu spiritualnya bagus nih Dun. Tapi kalau misalnya kita cerita gitu, misalnya kita nih lagi cerita horor, itu ada nggak sih? Maksudnya si Dia itunya nongol itu lah gitu, gitu. Sebenarnya ikut bukan ngedengerin cerita nggak romantis sih? kayaknya ya. Sebenarnya kalau ada gue pernah ada yang cerita sama gue, jadi kalau emang kita ngebahas sesuatu gitu, apa bahas pocong apa Ya, anak gitu, itu sebenarnya mah bukannya datang ya, emang udah ada sebenarnya sih. Cuma kan itu dia, karena namanya kita hidup berdampingan kan, cuma beda alam doang kan. Sebenarnya ada, jadi kalau emang kita semakin takut nih, energi lo semua takut, Makin ada. nongol gitu. Apa imajinasi kita Aduh, doang? ini jam berapa nih? Setengah 12 nih. jam bentar lu, macem-macem satu nih. lagi nih gue yang penasaran. Gue tuh pernah dikasih tahu teman gue kalau kita cerita horor, kalau ngomongin setannya nih nggak boleh sebut namanya. Jadi misalnya kayak kuntai, poci gitu. Jadi kalau kita ngomong gitu katanya suka Dari Thailand dong. gendru, misalnya gitu. walau-walam Itu bener maksud nggak gua, sih? Ya emang sebenarnya sih bisa aja maksudnya. Jadi kan namanya kan tadi gue bilang kalau energi kita Positif. positif, selama kita nggak takut mah ya nggak Nggak bakal bisa ini. lah, pasti takut gue. Berarti lo bisa ngeliat nanti. Kenalin. Oke, kembali ke topik nih. Nah, jadi cerita Berarti horor. sugesti doang man ya? Misalkan lu cerita serem, kita takut berarti Ya sugesti sih enggak, itu kan hawa takut itu Tapi sama cenderung aja kayak sugesti. hawa nafsu. Iya sebenarnya Cenderung sugesti. bisa dibilang sugesti juga. Iya. Gitu. Jadi lo mau cerita apa? Serem nggak? Aduh. Ya kembali topik. Ya nih. levelnya yang mana dulu? Level bawah dulu aja. Langsung aja langsung. 10. Nggak Yang bisa paling bahasa horor, nasi yang goreng paling dulu deh. horor. Level 10. Nah, jadi ini pengalaman pribadi gue. Sebenarnya sih udah lama nih zaman gue waktu SMP ya. Ini ceritanya di mana, Pak? Di rumah. Kejadiannya di rumah. Jadi kan rumah gue dulu depan rumah gue ada pohon sirsak, enggak pohon jambu. Pohon Jadi cabe. rumah gue ini dalam kompleks sekolahan Dengerin, kan. Lo tahu dengerin. kan? Sekolahan Ono tuh merek, nggak boleh sebut merek. Masuk lapangan, lewatin lapangan tuh. Nah, itu ada jalan buat parkiran mentok, emang buntu tuh parkiran buat mobil. Depannya tuh kantor guru, ruang guru. Iya, tahu. Seberangnya ruang guru tuh rumah gua. Nah, depan pagar rumah gua tuh ada pohon jambu. Nah, pas mentok pojok itu kamar mandi sekolahan Oh, kamar mandi sekolah yang dulu. Dulu itu. Nah, itu ada pohon jambu 2 jadinya. Depan kamar mandi persis ada 1, depan rumah pagar rumah gua depan pintu banget 1. Nah, yang bedain pohon jambu depan kamar mandi itu sama depan rumah gua adalah yang depan kamar mandi tiap musim berbuah nih. Dua-duanya berbuah. Cuma yang depan rumah gua doang yang bagus. Nah, depan kamar mandi pas musim berbuah pasti busuk. Selalu gitu. Selalu busuk. Berarti emang ada uletnya, bukannya horor. Enggak, tak dulu. ini gue serius. anjing. Itu kenapa busuknya? emang kalau Gua udah dengerin lu kok serius. nggak gas aja dikatain bangsat gue. Emang busuk terus. Selain ada uletnya ya nggak tahu deh kalau emang ada yang lain-lainnya ya. Nah, jadi ini kejadiannya gue SMP tuh emang dari dulu kan gue demen bola nonton ya. Jadi lagi nonton Liga Champion tuh jam 2:30 lah istirahat babak pertama. Nah, jadi kan Liga gua- pagi kan? Iya, masa siang nggak mana ada setannya. Jadi gue lagi istirahat, gue lapar nih. Nah, kebiasaan gue adalah kalau kelaparan, gue malas masak telur. Beli Indomie ke warkop. Nah, jalan tuh keluar pintu. Udah sepi lah, namanya sekolahan lagi kan, gue keluar lewatin lapangan dulu tuh otomatis dong. Ya biasa aja, nggak ada apa-apa, cuma emang ada yang bunyi tung tung. Berarti jam 2, satpam Hansip komplek. Iya. Jalan tuh, nah pas baliknya justru. Nah, jadi pas balik itu gue arah ke pagar gue nih, kan pasti ngelewatin, kalau masuk ngelewatin pohon jambu dong. Pas berangkat tadi gue ngelewatin pohon jambu nggak ada apa-apa gitu. Nah udah, nah pas masuk gue kan sembari ngecek nih tadi gue beli apa aja gitu kan, sembari gue ngeliatin plastik tuh. Nah pas gue ngelewatin pohon jambu gue tuh kayak apa tuh, kayak ada rambut-rambut gitu dah.
dia kena muka gue seret gitu. Gue pikir Nyerempet muka lo gitu. Iya nyerempet. Kayak ngibas gitu. Ya ngibas, seret. Ya gue lewat, itunya mah diem rambutnya karena gue lewat jadi gek gitu. Itulah bunyinya ngek. Nah udah masuk, gue mikir kan, oh gue pikir pohon jambu kan kalau jambu di biji tuh suka ada yang bulu-bulu rambut gitu kecil-kecil tuh. Sama gue pikir tuh kayak gitu tuh kayak pohon beringin, suka ada pohon beringin kan nggak ada juntai-juntai rambut-rambut gitu tuh. Nah pas gue masuk pagar, gue baru ngeh, ini kan pohon jambu, nggak mungkin ada rambut-rambutnya. Ternyata Gue belum nggak langsung nengok dah, masih positive thinking. Ayo udahlah gue masuk, udah mau mulai nih bola gitu kan. Pas gue mau tutup, gue masuk, ini kan pintu nih, buka, snack. Nah, ini masih belakangin pohon nih gue baru masuk pintu. Nah pas mau nutup, gue ngintip, belum rapet, pintunya belum rapet. Tau nggak lo gue yang lihat apaan? Tuh si Kuntai itu lagi duduk begini nih. Kan sih, ini nih. Kaki gini satu. Tuh. Tapi badannya ngadep ke ruang guru. Kepalanya madep rumah gua. Begini. berbalik gitu. Berbalik. Balik. Iya. Apanya? Badannya madep sono. Kepala ada Iya, balikannya. kepalanya di belakang. Ada kamar mandi. Mukanya Enggak, madep mana? madep ke ruang guru. Heeh. Depan rumah gua kan ruang guru. Iya. Badannya madep sono. Kepalanya madep ke rumah gua. Jadi ke belakang jadi Ke belakang. Ada pada depan. ngebelakangnya. Cuma enggak Bertinding? enggak yang ketawa-ketawa enggak. Cuma diem doang. Kakinya gini-gini goyang-goyang dikit. Berdiri. Duduk. Jadi ini pohon jambu gua tuh. Duduk di pohon. Iya, pohon jambu gua kan gini nih atas nih. Damn. Jadi kayak malang lewatin ke rumah gue nyebrang gitu kayak jembatan bentuknya. Jadi kan omong batangnya gede tuh. Iya, iya. Nah, ini duduk di situ. Nah, jadi yang tadi gue lewat itu ternyata rambutnya dia panjang sampai bawah. Anjir. Kalau Nah terus habis itu lu langsung masuk apa lu penasaran apa gimana? gue banting pintu, gue nggak lanjutin nggak jadi makan, gue langsung masuk kamar Tidur. nyelip tengah-tengah sama bapak gue tidur udah. Tadi pas lo lihat itu dia ngelototin lo atau Oh enggak, mukanya nggak kelihatan dah, rambut semua. ketutup rambut? Ya cuma dagunya doang kelihatan. Hitam rambutnya. Putih, itu rambutnya hitam, masa bule kayak udaren. Enggak, siapa tahu kan ada putih-putih kayak uban Oh enggak, gitu. enggak ya? hitam. Sama kayak lo lihat kayak di film-film gitulah. Besar apa kecil sih Ben itu? Kayak kelihatan lu gitu yang lu lihat. Apa ukuran Dia manusia? Besar, ukuran manusia. Standar sih enggak yang gede enggak. Soalnya emang sih beberapa kan ada yang bilang tinggi gitu panjang, gede kayak raksasa enggak. Nah itu gue bilang, mungkin visualisasi gua adalah ketakutan gua ya emang ya bentuknya kayak begitu, jadi yang nongolnya begitu. Itu asli gue parno banget, gue lemes badan gue tuh mau nutup pintu tadi susah. Iya, iya. Soalnya udah ngintip gini, belum hampir dikit lagi rapet tuh pintu, gue ngeliat tuh kayak, aduh, anjing gitu. Lama lumayan kali gue ada hampir semenit tuh, bengong. Banting, gue masuk lagi gitu, masuk kamar, gue tidur. Mak gue bangun kan, kenapa lu nggak apa-apa, udah gue tidur aja. Tapi nggak lo samperin, nggak penasaran gitu? Iya, Aduh, buru-buru nyamperin ngeliat aja kabur gue. Kayak nantang lagi. Tanyain ntar. gue kayak iya aja. Kali aja lu salah lihat apa gimana? Enggak bro, Jelas banget ya. ini tembok rumah gue pagar. Pohon jambunya hampir nempel sama rumah gue, jadi deket jarak dari pagar ke teras tuh, jarak teras gue tuh panjangnya nggak terlalu jauh, ya segini nih. Tuh pintu itu sampai kasur sini Pas nih. zamannya Orin udah nggak ada ya pohonnya? Udah nggak ada. Oh, Nah jadi tuh emang ternyata yang di depan kamar lo? kamar pintu pagar rumah gue tembok. Pintu masuk. Pintu masuk. Iya, yang ada kayak kotak itunya. Iya, itu. Iya. Oh, Itu bekas pohon apa tanah pohon ya? bekas akarnya. Oh. Nah, itu kalau kata, jadi mbah gue yang paling rumah di belakang tuh paranormal dulu. Jadi tante gue pernah kesurupan di situ. Nah ternyata sebenarnya yang nunggu di situ tuh katanya jinnya umur perawakannya tuh cewek umur 38 tahun. Pakai emang daster, cuma sebenarnya nggak panjang, dia cuma katanya semua selutut, lebih dikit. Umur 38, dia emang yang jaga daerah lingkungan sekolahan situ, justru yang iseng itu dari luar, yang mampir ke situ jinnya, setan-setannya begitu. Itu nggak iseng. Tapi pohonnya itu lu ditebang apa gimana? Tebang akhirnya. Nggak apa-apa Tapi kan tuh. iya, tapi kan Apa-apa. biasanya kan kalau Iya. menurut pohon. ini kan kalau ditebang penunggunya itu biasanya ini. Kan Nggak bisa sembarangan Ma- gitu. marah Enggak, gitu. enggak. Alhamdulillah enggak. Marah. Iya. Enggak, alhamdulillah enggak. Katanya. Sebelumnya kan nggak tahu di ngajiin tahu gimana, mbah gue yang ngerti yang paranormal ya. Itu. Nah cuma yang paling berat tuh yang pohon jambu dekat kamar mandi tadi gue bilang busuk semua kalau berbuah. Selalu busuk itu. Iya, Itu nggak di tahu. mana?
depan kamar mandi yang pojok. Masih ada? Pohon jambunya masih nggak ada ada? Belum ada dua-duanya. juga? Udah nggak ada. Busuk terus kalau berbuah. Busuk terus. Nggak pernah ada bagus-bagusnya. Bukan karena ulet kan? Uletnya banyak pertama. Pas busuk ya pasti ada uletnya, Pe. Tapi nggak pernah ada yang manis sama sekali dan Apa dimakanin kali ya? Kayak sarinya tuh udah diisep gitu iya, kali dari ya? bawahnya Iya, berbuah dimakanin. tinggal busuk doang. Tapi kan kalau emang dari awal memang udah nggak bisa udah busuk gitu ya, nggak bakal bisa nongolin buah dong harusnya. Dari bibitnya kali, Ban. Ya maksudnya. Nanamnya yang busuk. Ya kalau emang dari bibit awal nggak mungkin pohonnya numbuh. Iya sih, enggak maksud gua jambunya itu pas yang dimakan busuk terus ditanam gitu enggak ya? Ya nggak juga lah. Itu paling itu sih ada dua sebenarnya sih. Satu lagi sama sini. Sekalian aja lah ya berbentar. Itunya doang. juga, maksudnya Di kejadian di sekolahan juga. saya juga. Nah ini sama nih, posisi gue nggak tahu kenapa setiap gue nonton bola begadang deh. Nah jadi kan, ini ruang tamu, sebelah sini kan kamar gue ya dulu ya, bekas studio gue dulu tuh, Iya. buat base camp anak-anak Orin. Dari tadi sebelum pintu, tadi tuh jendela rumah gue, jendela kamar. Nah jendela kamar gue, ini kan tadi gue bilang depan rumah gue teras, terus parkiran, ruang guru kan. Mentok ke kiri kan tuh kamar mandi. Iya. Kamar mandi tuh temboknya yang madep sini tuh ada kaca cermin buat ngaca anak guru, Iya, anak iya, sekolah. Gitu. Nah ini posisi kalau ini gue udah selesai nonton jam 3:30 lah, udah selesai babak kedua udah kelar. Gue mau tidur ceritanya kan, mama gue, Tenu, tolong tuh apa kordeng belum rapet. Emak gue pas gue masuk kamar bangun, no tuh tolong tuh korden nih, korden jadi korden belum rapet banget sampai ujung tutupan gitu. Otomatis gue suruh rapetin gitu kan double, yang transparan satu sama yang ini satu, dua-duanya belum rapet. Nah pas gue mau ngarik yang transparan yang dalam nih, gue ngeliat tuh kan lurus langsung kamar mandi tuh. Iya. Ada ini Om Endang, dari itu ada penjaga sekolah namanya Om Endang, Cin. Om Endang rambutnya gondrong sebahu. Bapak gue dong. Hah? Iya, kenapa jadi gua? Emang Om Endang itu rambutnya sebahu. Omdang. Yang gue tau emang dia doyan begadang. Cuma gue pikir apa dia mau sholat subuh, tapi nggak mungkin, Om Endang jarang sholat. Jadi kayak habis mandi gitulah. Jadi ada anduk di sini, di kalung itu nggak pakai baju, cuma celana doang. Tapi celana nggak kelihatan, pasti nggak mungkin bugil juga gitu. Lagi begini sisiran gitu. Di kaca itu. Iya lagi kayak habis ngerapin rambut lah, habis nyisir gitu, Cin. Udah kan? Gue ngelirik-ngelirik, penasaran ngapain sih Om Endang gini gitu. Bukannya gue nggak mau negatif awalnya. Iya. Cuma udah pas gue mau rapetin, gue tegesin lagi. Ini jarak cermin sama muka itu deket, nggak terlalu jauh. Cuma pantulan mukanya kagak ada. Serius? Kagak ada. Berarti Itu lo lihat langsung tuh, nggak Iya. ada di cermin itu nggak Ya, ada. yang ada kan posisinya nih. Tapi bentuk si Dekat soalnya dari kandang jendela ada. itu. Iya, dia Bentuk tinggal lagi wujudnya ada. ngaca, lagi ngaca. Ya itu ada tuh wujudnya tuh. Tapi pas Ada. lagi di kaca udah nggak Di ada. cerminnya nggak ada pantulan mukanya. Oke. berarti itu Itu gue lama tuh bengong tuh. Bengong karena negesin. Gue nunggu, dia kan nggak gerak ya. Gerak cuma dikit-dikit doang, rambut nengokin gitu. Gue tegesin lagi. Ih, bener lu kagak ada muka pantulan. Harusnya kalau orang kan ada pantulannya dong. Jaraknya deket, nggak terlalu jauh. Udah begitu aja. Dia nggak nengok. Kagak. Tapi posturnya cowok gitu. Cowok, Om Endang yang jaga sekolah gue tahu banget Om Endang. Oh. Si Om Endang nih gue bilang ngapain nih gitu. Nah besokannya itu kelar itu tutup, narik selimut lagi. Iya. Nah bu, kenapa Ban? Mak gue bangun nggak rasa kerusuk gue. Nggak bu, besok. Seperti kayak kemarin lagi, seperti biasa. Gue bersihnya besok. Ngomong kenapa sih? Ngesetan lagi. Nggak tahu setan apa bukan, gue bilang kan. Heeh. Di kamar mandi ada Om Endang, dipanggil Om Endang tuh mama gue. Heeh. Dang, sini gitu. Semalam lo ngapain? Halo, bangun nggak? Kamar mandi nggak? Kagak, Mbak Wi. Heeh. Kenapa emang? Si Banu katanya ngeliat kamu tuh. Lagi ngaca jam 3:30 mau subuh. Anjir, tapi horor. itu kayaknya Gandharwa kan kalau yang menyerupai manusia gitu. Ya, jin itu emang bisa menyerupai apa aja, tergantung Nggak cuma sugesti yang kita. hobi ya. Gendru ya. Yang hobi. Iya nggak maksudnya kalau yang menyerupai biasa Menyerupai, hobi. ya. Ya, jin, sebenarnya jin. Gendro pun Gendru ya. gendro. Iya, Ya gendru pokoknya dong. Masa- banyak yang bilang jin itu bisa padat, bentuknya bisa asap, bisa berbayang. Makanya ada orang berbayang. Kalau misalkan ada yang percaya Bisa yang bintik-bintik itu ya? Apa sih namanya itu? orbs. Nah, misalkan ada yang bilang, oh tuh mah bentuknya padat kayak orang tuh bukan setan. Setan mah berbayang. Enggak juga sebenarnya sih. Enggak mutlak begitu. Bisa berbentuk padat selama dia nyerap energi ketakutan kita gede.
Makin kita takut, makanya dia makin pede. Cuma sebenarnya sih kalau kita samperin pun dia kabur, pasti kabur, nggak mungkin enggak. Yakin lu? Serius? Ih, Pasti kabur dah. dia yang takut sama kita gitu. Ya iyalah. Kita ketemu dia sial, dia ketemu kita sial. Sial, sama-sama sial sebenarnya. Kita sial karena kita parno. Kita kan mindset kita udah ketemu setan, wah anjing setan. Iya, Itu takut. yang lo lihat itu dia nggak ya lo ngelihat dia? Nggak tahu udah, gue mungkin kalau nggak dia nengok kali. Enggak tahu maksudnya lo masih Hai, weh, gila gue teriak Maksudnya pingsan kan gue yang ada. nggak- Woi, CS. nggak semua orang itu bisa ngelihat gitu kan, maksudnya tiba-tiba Iya. walaupun sengaja nggak sengaja kan. Gue awalnya juga gitu. nggak percaya, maksud gue gini, apa iya gue bisa ngelihat gitu kan? Tapi emang gue nggak bisa, nggak ada. Maksud gue emang ada sih kayak turunan dari mbah gue gitu kan, yang tadi gue bilang paranormal. Cuma bukan berarti emang karena efek keturunan gitu gue bisa enggak, emang kebetulan aja itu. Tapi untuk sejauh ini makin kesini-sini sih gue paling sering sih ngerasain doang sih, yang ngelihat malah terakhir itu doang tuh, ngelihat benar-benar ngelihat gitu ya. Tapi pas lo ngelihat gitu ngerasa merinding atau gimana itu? Nggak merinding, Langsung deg-degan. Duk duk duk. Iya. Berarti iya dia. Sport jantung ya, sport Lo jantung. kayak mau pingsan nggak sih? Napas tuh dingin tuh rasanya. Itu kenapa kalau apa? Takut tahan saking parnonya. Ya, iya. Kayak mau pingsan lah gitu loh. Gua aja kalau malam-malam keluar ngambil minum aja gelap takut gua. Nah itu paling sering. Ya kan? Biasanya kan yang takut itu kan Itu dia. Parno. Kamar mandi. Matiin lampu, wah gue lari langsung. Cepet ya kan. Nah, apalagi kalau udah ngeliat-ngeliat gitu kan lebih ngeri lagi kan. Cuma gini ya, kalau gue mungkin karena udah terbiasa ya, maksudnya ini pasti udah serem namanya sekolah nih, daripada gue pernah lihat gitu kan. Cuma udah keseringan, emang udah bertahun-tahun tinggal di situ juga, gue masih sering kadang keluar malam gitu kan, beli rokok gitu kalau keluar. Hawa sih, hawa nggak enak mah Nggak ada. enak, iya. Cuma gue cuekin aja, gue bawa enjoy aja gitu loh. Kalau mungkin kalau gue makin parno, nongol kali lagi kayak dulu, nggak. Makin takut, Makin dia energi makin kuat gitu. Makin didatengin. Udah lu nggak usah kepikiran gitu, mungkin stres. serem soalnya kan gue ngebayangin aja. Iya. Lu pernah nggak? Malam-malam Lu gitu. Enggak, tadi yang gua ngebayangin tuh yang itu yang dia ngelewatin rambut itu loh. Nah itu paling Iya. itu paling tai sih gue emang. Gue pikir kayak pohon beringin, tahu kan pohon beringin? Iya, iya, yang akar-akar Iya. kecilnya itu. Gue sembari ngeliatin jajanan gue, langsung gini aja gue udah gitu. Itu berasa banget gitu. Berasa kayak rambut. Rambut tuh masih pendek kan waktu itu. Botak, gue SMP botak. Pokoknya SMP SMA gue botak. Dia berarti apes juga tuh rambutnya dipegang sama Iya. orang kan, sama manusia gitu maksudnya. Ini rambut Dia langsung botak potong juga. rambut, Langsung potong botak rambut. juga. Iya, pokoknya itu salah Tapi satu kan kalau itu nggak bisa, beberapa pengalaman. sebenarnya nggak bisa disentuh kan setan kan? Kata siapa gue bilang? Wujudnya. Jin tuh wujudnya bisa padat, bisa asap, bisa bayangan. Tergantung kitanya aja. Kita misalkan, kalau lu sugestinya lu parnonya sama badut, mungkin setan bentuknya badut yang lu lihat gitu aja. Kan tergantung apa yang kita visualisasiin, ya apa visualisasiin. Iya, iya. Kita Jadi kebayangkan apa yang kita pikirin itu? dia yang wujudin. Oh, gitu. Nah, lu pernah dengar cerita misalkan, oh, gue ngeliat ini bekas, misalnya tempat angker kayak di Iya. di gunung mana gitu, jalan puncak. Ini jalur sering kecelakaan nih. Terus pernah yang terkenal tuh mayatnya palanya hilang, jadi Iya. setan pala buntung. Itu terus yang muncul ya. Itu terus karena Orang Orang udah mindsetnya mindsetnya. udah mindset itu Mindsetnya. jinnya pun, namanya jin kan emang iseng ya, nakut-nakutin ya. Udah dia nongolin dirinya dia ya sesuai sama yang korban itu. Sebenarnya mah itu bukan arwah yang meninggal itu, arwah mah nggak mungkin bisa balik ke dunia lagi udah. Itu jin iseng menyerupai mayat orang yang pernah meninggal di situ gitu. Itu bukan berarti orang yang meninggal situ nongolin gitu, nyari-nyari kepalanya, kagak, bukan. Iya, kan kalau kita kan mikirnya gitu ya, Iya, penasaran gitu itu. kan. Kayak Kun saja kan katanya cerita orang perempuan Iya, hamil hamil. misalnya gitu kan, bunuh diri gitu Iya. kan, gitu Pak cerita. bayinya hilang gitu. Iya, nah dia makanya penasaran gitu. Itu kan gara-gara film Susana kayak gitu. Sundel bolong. Sundel bolong ya? Itu yang ini. Bokir, sate kir. Sendul bang. Gitu teman-teman paling. Tapi yang paling lo takutin itu setan apa? Yang lu paling parno di Oh, Indonesia iya, kan iya, setan-setan kan banyak yang. Tapi gua akuin emang setan Indonesia itu the best daripada setan luar negeri ya, vampir gitu. Iya, iya, apa yang paling lo takutin? Pocong. Oh iya. Alhamdulillah gua belum pernah ngeliat penampakan pocong, kuntilanak doang udah. Kenapa lu takut? Ya, jangan sampai kenapa Ya, lagi. maksudnya kenapa lu takut pocong daripada kun? Karena pocong itu kayak lemper. Enggak. Enak dong. Enggak, gue sugesnya malah kalau lagi meluk guling gitu. Gulingnya berubah jadi pocong, itu paling parno banget gua. Cuman yang gue bingung ya, banyak yang bilang kalau
misal kita mau ada penampakan nongol gitu tuh pasti ada bau-bau aneh kayak entah bau kentang kayak Bau ini gua busuk ya, bau busuk gitu. iya bau busuk bangke. Jadi gua nggak nyium bau apa-apa. Ya udah gitu aja, gua ngelewatin rambut, pas mau tutup pintu, buset, gua bilang, kuntai nih, yeay, ih, Oke. tuh. Jangan sampai deh. Hah? Oh, gitu-gituan. Tapi lu pernah nggak? Lu kan jalan nih, kalau mau pulang ke studio dari Danau kan kalau tiap gua anterin pulang tuh, kan kayak gerimis mana mau gerimis kuntilanak, nanti apaan sih banget gitu. Oh, gue lah ini aja gue. Kenapa gua bisa bilang gitu? Inti aja Apa gua kenapa ngomong. gerimis apa? Gerimis pas pulang Iya. habis ngeset ini nih kita kamar, beresin kamar, kita pulang gua anterin dia. Dia kan turunnya di danau tuh, lagi gerimis kan hujan tuh. Heeh. Gua bilang ini gerimis kuntilanak nih, Ndri. Apa sih Bon, jangan Bon itu. Gue bodo amat. Itu udah. maksudnya apa? Gerimis ini. Kenapa gua bilang gitu? Biasanya kan dia nongol gitu kalau gerimis-gerimis gitu maksud Iya. lo. Nggak sebenarnya sih nggak ngaruh juga. Cuma rata-rata film itu kan di settingnya begitu kalau lagi gerimis, Mana kuntilanak sekarang kan gerimis mulu lagi. Dia terbang. terbang bener lo gue pernah yang lo tahu nih gue tanya tuh ya, yang lo tahu pocong gimana jalannya? Kalau di film-film kan dia loncat. Iya. Lo? Dia loncat sama. Lihat. Loncat kalau di film. Enggak, jalan. Itu ngambang. Enggak, bener. Nih, bener. Lo taunya? Loncat. Karena gua pernah lihat. Nah, bener. Loncat. Kalau gue nggak ngeliat langsung ceritain orang. Kalau gua Katanya pernah lihat langsung. dia terbangnya nggak begini juga, Ya, udah. nggak diri gini, tiduran begini nih, kayak ngadep kiblat. Satu, kalau pertama gua ngeliat emang iseng, satu kakak kelas gue iseng, gue tampol. Yang kedua benar gitu sih. Jadi itu aja. Lo diri apa dia tidur? Kalau dia kan tadi tiduran. Enggak, tuh. gua setengah badan dia begini. Jalan. Yang Ya, pertama pokoknya- gara-gara gue tampol Pokoknya begitulah. manusia. Iya. Sedikit beberapa cerita dari gua. Masih ada lagi, cuman ntar aja simpen dulu. Iya betul. Buat next. Next aja next. Buat next ya. Gantian lah yang lain. Nanti, Nanti. next kita undang teman-teman dari Lolo pada aja, siapa gitu. Oh iya, Iya, boleh, punya boleh tuh. cerita-cerita. Pokoknya Yang punya punya- pengalaman mistis ya, Dia punya misteri-misteri cerita gitu horor ya. tuh Barangkali, Kalau barangkali gue jadi pendengar aja kalian gue takut. Nih, Kan biasanya kalau takut-takut itu Sama gue takut. dia lagi dua. tapi kalau misalkan penampakan nih kan gue bilang jin itu kan nampakin apa yang kita sugestiin ya. Lu mau biar nggak takut gak? Lu sugestiin lu bayanginnya Maria Ozawa. Astagfirullahaladzim. Oh, Oli Minho deh kalau gitu. Anya Geraldine. Oke, oke. Bener, gak apa-apa. Anya Tapi Geraldine, ngeri Anya juga. Geraldine aja, Anya Dre, Geraldine. Lim Minho nya bajunya gitu iya, gue ngeri takut. juga. Ada mau tanya lagi? Pertanyaan lagi nggak? Spooky juga sih ya cerita horornya Banu tadi ya. Spooky sih. Ya gue langsung bayangin aja Gitu. langsung stok langsung. Bayang gitu. Badan madep sono, kepala madep belakang Bane. Wah, itu gokil sih. Soalnya gue juga pernah Itu gokil sempat sih. tidur di sono berapa tahun gitu Ah. di tempat ke Bandung. Tapi Sekolah. itu pohon udah nggak ada tuh yang Udah gini. nggak ada ya. Itu nggak ada pas gua SMA. Iya, pohon udah nggak ada pas gue di situ. Sampai SMA masih ada akar kelihatan, cuma kan itu udah direnov tuh. Batako depannya kan lantainya di aspal, dia aspal. Pas waktu masih di aspal nggak bisa dicabut kan tuh. Akhirnya pas ditiban batako udah ditimbun sekalian. Dan masih ada lagi sebenarnya banyak kejadian yang gua rasain, yang gua alamin. Cuma yang ditongolin bener-bener 2 kali itu doang tuh. Yang Om Endang jaga sekolah sama yang tadi rambut gua lewatin. Intai. Sisanya beberapa kali cuma gua ngerasain doang. Oke, hari ini cerita dari Banu bikin bulu kuduk gue merinding. Pokoknya berdiri nih. Sama gue juga tadi. Iya. Pokoknya jangan sampai lah kita ngalamin hal kayak Banu gitu kan. Tapi Nggak ada yang tahu, coy. nggak ada yang tahu sih. Iya sih nggak ada yang tahu. Cuma jangan sampai lah. Iyalah. Mudah-mudahan ya semua di sini nggak ada yang ngalamin kayak Banu. Cukup Amin. Banu aja. Tapi kayaknya seru ya Amin. kalau misalkan nanti ada temen, entah temen main band atau siapa gitu yang Ah, bisa cerita tuh. pengalaman kalau lagi Oh, berbagi ya, keluar berbagi kota ya. Berbagi cerita. Itu teman-teman Tapi apapun lah Ban itu apapun ceritanya. berbagi sama kita, ntar kita bahas di sini. Iya betul. Nanti kita undang ke sini. Yang punya cerita horor boleh di komen, boleh DM, boleh Nanti apapun. gue yang ceritain, gue yang bacain komen. Nah, dari bener cerita ya. horor itu. Bener Ya. lo, awas lo. Kan serem tau. Jeng-jeng. Hah? Kan semakin serem tau nanti. Ya, ntar gue pilih dulu yang nggak serem. Enggak ada ya. Oh, nggak ada. Pilih yang lucu. deh. Iya lucu. Oh. Iya iya. Pokoknya ntar gue yang bacain kalau ada yang mau share komen. Atau di DM Instagram juga boleh, boleh. di DM Instagram Share boleh. langsung cerita panjang. Ntar kita bisa panggil atau gimana? Nggak dibacain Dibacain ceritanya. aja. Oke siap. Boleh ya di komen ya. Di Silakan DM tuh. juga boleh.
Oke, thank you yang udah nonton. Ditunggu cerita selanjutnya di Kubunci malam Jumat. Jangan lupa like, komen, Komen. subscribe. Nanti kita bacain komennya. Nanti siapa tahu kita undang ke sini yang punya cerita horor. Gue yang bacain. Nanti Dian yang bacain. Berani. Berani. Memberanikan diri lah ya kan. Pokoknya ditunggu cerita selanjutnya. Pokoknya jangan lupa ya di subscribe. Loncengnya jangan lupa dinyalain. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi semuanya. Bye. Dadah.